sih, Mes? Pak, nyebut. Belum mau mati dong. Terus masih sekarat. Iya, Mas jorok nih. Apaan? Masa gitu-gitu. Enggak, maksudnya dilempar tukang mual. Dia si Omes nih emang punya gangguan di pita suara. Aku harus gimana nih guys? Gini aja, Mes. Menurut gue, pita suara lu coba diservis, Mes. Bisa. Dikira AC 2 PK. Bisa, ya kita panggil. Pantun dulu. Pantun dulu. Gua mendingan deket lo, daripada deket dia. Lu halangin dia. Mama support. Kita ke Belanda belajar smash. Sampai sana beli baju. Sampai Beli di baju. sana dikejar kera. Keranya warna apa? Keranya ngejar sampai ke Belanda nggak masuk akal. Evidence base-nya nggak masuk. Dokter sendiri yang bilang kalau pantun evidence base-nya harus masuk. Sejak kapan lo berkhianat terhadap cinta gue terhadap Pantun? Sejak kapan kau menjadi pembela Denny? Sejak kapan lo? Lo Karena udah selama janji ini aku salut cinta sama dokter. sehidup semati kepadaku dan akan membela aku. Sudah tapi Gonzo. Mama, papa udah jangan rebutin AA. Bukan gitu, dokter kan bilang evidensinya dalam pantun itu harus masuk akal. Iya. Masa kera nyusur ke Belanda. Paspornya dari mana paspornya? Coba, gue yang gue kasih tahu itu tulisannya memang begitu, bukan gue Tapi yang evidence base-nya nggak mungkin loh. Emang evidence base. Gimana Mama kera aja. bisa boarding? Kayaknya bukan kita yang butuh dokter. Dokter yang butuh dokter. Udah saling baca nih. Udah, ini kita baca ya. Ini adalah kiriman, keren banget nih. Boleh ku pinjam janji manismu sebentar, kopiku terlalu pahit malam ini. Dari Siapa dari mana, Selin? Indra Lesmana 3390. Temannya di DJ nih. Dok, ini ada penyakit nih, Dok. Omes tadi mengeluhkan pita suaranya sakit. Ya dok. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Dok, kalau kita mengalami serak kayak yang dialami Omes? Mungkin nggak dok karena dia terlalu banyak berbicara sama kera. Bukan. Dok, tapi ini salah satu Jadi? penyakit saya juga nih, Dok. Ini Ya, Dok. rutinitas. Oh kalau lu mah kebanyakan ngegombal. Enggak dong. Iya Kalau ngapain? maksudnya itu kenapa sih ini orang-orang kayak kita kan, ini presenter rata-rata penyakit itu di sini. Kayak si Raffi Ahmad juga di sini. Sama. Dia. Oke. Yang namanya sakit tenggorokan tuh bisa terjadi pada beberapa hal. Yang namanya pita suara, nah kita kasih lihat aja deh pakai panggil peraga. Oh, alat peraga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ini apa sih? Happy birthday. Happy birthday. Dokter, ini Ya. peraganya kok pakai pensil alis? Mana ada, nggak ada. Pensil alis dibentuk-bentuk. Barang antik. Oke, Ya Gimana, udah. dokter? Nah, Nih, pita jadi suara kita saya. lihat ya. Ketika mau memasuki paru-paru, yang namanya kerongkongan ini, Iya. ini ada yang namanya pita suara. Nah, kalau kita lihat pita suara ini, ya, pita suara ini seperti ini. Ya, pita suara ini bisa mengalami pembengkakan. Jadi kita mesti lihat ya, ini adalah masuk kerongkongan, masuknya ke paru-paru. Ya, di antara kerongkongan ini ada yang namanya pita suara. Ya. Pita suaranya Omes ini tadi sampai nggak bisa bicara, ini karena terganggu. Terganggunya bisa karena beberapa hal. Pertama paling sering adalah karena infeksi, terutama jamur. Ya, Kalau ini apa, Dok? ya sama. Pita suara ini kalau diperbesar seperti ini. Oh, kalau berbesar Ya. bentuknya kayak begitu dong. Kalau diperbesar, ini kan pita suaranya seperti itu. Iya. Kemudian bisa karena infeksi jamur, kemudian bisa karena yang kedua itu juga merokok. Kamu Omes sering ngerokok? Iya. Ya. Bilang iya. Iya aja. Sekarang udah enggak. Kemudian ketiga itu juga sering misalnya ada penyakit yang namanya GERD. GERD. Penyakit GERD itu adalah masuk dari masuk ke dalam tenggorokan, kemudian sini, turun Dok. ke sini, dia naik, Dok, ya, Dok, terus naik ke atas, kemudian asam lambungnya ini mengiritasi pita suara, itu namanya penyakit GERD. Jadi kayak kebakar gitu ya dok ya ininya ya. Jadi biasanya orangnya sakit di dada, sesek, kemudian sakit di sini. ke atas. Kemudian kalau pita suara juga bisa sesak karena terlalu banyak tadi kan profesi kayak Omes, Denny, Raffi yang sering sekali teriak dan sebagainya, bercanda, akhirnya pita suaranya juga bengkak.
hilang. Pada saat yang seperti ini yang normal. Dia dari kecil dia bisa itu normal, berkeluar. Dok? Yang ini adalah ketika dia tertutup pita suaranya. Tapi kalau ini dia ketika dia berbicara. Nah dia membuka seperti itu. Kalau bengkak dia dua-duanya ketutup nggak bisa bicara. Makanya suaranya berbisik atau suaranya pelan-pelan. Serak gitu Kecil ya. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah itu. Tapi pantas juga ya dok ya, maksudnya percuma gitu. Iya. Meskipun pita suara kita terbuka lebar, tapi kalau hati pemerintah masih tertutup ya percuma juga. Untuk mengatasi masalah itu, pertama satu, minum air hangat. Boleh dicampur dengan yang namanya jeruk nipis. jeruk nipis. Karena jeruk nipis itu antioksidan sehingga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dokter, jikalau jeruk nipis campur kecap itu bener nggak dok? Kalau dicampur kecap nggak betul. Salah. Harusnya saus tomat ya, Dok. Ya, jangan itu mau nyambel, bukan ya itu. Berarti nggak boleh dok kecap dok? Berhenti merokok, berhenti minum alkohol. Kita mengalami gangguan pita suara seperti contohnya ciri-cirinya apa? Serak. Ya, ciri-cirinya serak, kemudian suara tuh berbisik dan sakit kadang-kadang tenggorokan di sini. Ya, Dok, saya, tiap Dok. kali dia bicara tuh kadang-kadang terasa perih. Nah, beberapa makanya tadi dikasih jeruk nipis, madu bisa membantu juga ya, madu. Kemudian makanan-makanan yang Pedas. yang pedas justru memperberat, memperberat pita Katanya suara. nih, dok ya ada katanya kalau misalnya bagus buat tenggorokan itu makan makanan yang dingin atau beku. Beku dingin memperberat pita suara. Makanya pada saat itu kita selalu larang jangan minum es dulu. Iya, Tapi kalau misalnya jahe yang Kencur hangat-hangat, kencur itu boleh memperbaiki pita suara. Kemudian kumur-kumur air garam. Iya, Air garam juga dikumur-kumur karena air garam itu akan mengurangi membunuh kuman-kuman di situ dan mengurangi bengkak.